we are in group 3, and in this video we're gonna discuss about language and the brain. So we have some points. The first one about general brain structure and function, kemudian language areas and the functioning, red hemispheres, language abilities, then the bilingual brain, the language, and the last one, language disorders, aphasis. Yang pertama adalah general brain structure and function. So our brain memiliki three main parts. Yang pertama adalah cerebrum atau otak besar, cerebellum, otak kecil, dan kemudian brainstem atau batang otak. Dan bagian otak yang berperan dalam bahasa itu berada pada otak besar. Nah, otak besar sendiri terdiri atas beberapa bagian. There are frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and the last one, occipital lobe. The next picture shows us bahwa otak kita itu terdiri atas dua bagian, terdiri atas dua belahan. Ada left hemisphere and the right hemisphere. Dan bagian belahan otak yang berperan dalam bahasa itu terdapat pada belahan otak sebelah kiri atau left hemisphere. Nah, jika dilihat dari samping, belahan otak kiri itu ada beberapa bagian otak yang berperan dalam bahasa, seperti Broca's area, motor speech, ada Wernicke's area, primary visual area, angular gyrus, etc. Next, left and right hemispheres control opposite sides of the body. Nah, otak kita, kedua belahan otak kita itu berperan untuk mengontrol bagian tubuh kita secara berlawanan. Otak sebelah kiri mengontrol bagian tubuh sebelah kanan dan begitu sebaliknya. Nah, pada kasus orang kidal ataupun yang sering menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian ataupun tangan sebelah kanan. Nah, mungkin ini bisa menunjukkan bahwa bila kita menggunakan tangan sebelah kanan untuk aktivitas kita, berarti kita cenderung menggunakan otak sebelah kiri, begitupun sebaliknya. Namun berdasarkan buku Danny, ini menunjukkan bahwa orang kidal, populasi di dunia itu adalah 10%. Namun hanya 3% dari mereka yang menggunakan otak sebelah kanan. Kebanyakan adalah menggunakan otak sebelah kiri, meskipun mereka adalah orang kidal. Nah, yang selanjutnya adalah sound preferences. Ini berhubungan dengan adanya kecenderungan kita terhadap bunyi yang kita dengar, dan ini berkaitan dengan adanya dominasi bagian belahan otak kita. Nah, sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa belahan otak sebelah kiri biasanya lebih dominan dari belahan otak sebelah kanan. Nah, di sini ada satu eksperimen, yaitu di Hotel Listening yang dilakukan oleh Kimura in 1961, di mana a person was simultaneously presented with ba in the left ear and with da in the right ear. And the result, the da was perceived more strongly or dominantly, and the ba was barely heard at all. Di sini seseorang diperdengarkan dua bunyi secara bersamaan, kemudian hasilnya adalah bunyi da itu strongly or dominantly, sedangkan ba itu bunyi ba hampir tidak terdengar. Nah, ini menunjukkan adanya sound preferences, di mana kedua belahan otak kita itu menerima bunyi itu. Namun, mengapa bunyi da itu lebih strongly atau lebih dominan? Karena sebelumnya kita tahu bahwa bagian otak sebelah kiri itu bergerak dalam bahasa. Nah, ketika bunyi da itu diperdengarkan, maka dia akan langsung menuju otak kita sebelah kiri. Nah, sedangkan bunyi da tadi, dia akan melalui proses yang panjang. Ketika bunyi da di sebelah kiri, maka dia akan masuk ke otak sebelah kanan, kemudian dia akan lanjut lagi ke bagian otak sebelah kiri untuk diproses. Nah, selanjutnya adalah lateralization.
Lateralization itu adalah pembagian fungsi dari kedua belahan otak kita. Pada left hemisphere itu biasanya bergerak pada bidang language, also numbers, mathematics, logic, reasoning, and while right hemisphere it talks about music, imagination, art, artistic awareness, space and patterns, and etc. I'm Inkinur Syahalaia, and now I will continue to explain about our material. And now we are going to talking about broadcast area, the motoric area, and speech production. And jadi broadcast area ini merupakan sebuah temuan dari seorang ahli bedah pada tahun 1842 yang bernama Pierre Paul Broca, di mana ia mengemukakan bahwa area Broca ini merupakan bagian daripada otak besar yang terlibat dalam proses produksi bahasa dan pemahaman bahasa. Nah, jadi speech production ini pertama-tama terjadi di area Broca. Kemudian di mana area Broca ini merumuskan ucapan atau speech yang hendak diucapkan. Kemudian ucapan tersebut diartikulasi melalui area motorik, sehingga area motorik tersebut menggerakkan alat-alat ucap untuk mengucapkan speech tersebut, seperti bibir, lidah, rahang, dan sebagainya. Nah, kemudian bila terjadi juga kerusakan atau gangguan di area Broca ini, maka penderitanya akan mengalami kesulitan dalam memahami bahasa. Nah, jadi demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada Wernicke's area, the auditory area, and speech understanding. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu Broca area. Broca area itu di mana tempat di mana terjadinya proses pembentukan kata-kata yang akan kita ucapkan. Dan seperti yang kita tahu sebelum adanya proses akan adanya pemahaman, artinya pemahaman kita terhadap sesuatu yang telah kita dengarkan sehingga nanti kita bisa merespon pemahaman tersebut. Dan pemahaman itu terjadi di Wernicke's area ini. Di Wernicke's area terjadinya pemahaman atau memahami kata-kata yang telah kita dengarkan, sehingga nanti di Broca area akan terjadinya proses kata-kata yang akan kita ucapkan untuk merespon kata-kata yang telah kita dengarkan. Dan itulah yang dimaksud dengan Wernicke area atau tempat pemahaman terjadi. Di sini juga ada speech comprehension atau pemahaman ucapan. Menurut Wernicke, saat mendengarkan sebuah kata, bunyi sebuah kata berpindah dari telinga dulu, baru ke area pendengaran, dan kemudian ke area Wernicke tadi. Artinya setelah melalui telinga, maka dia akan melalui ke area Wernicke untuk memahami kata-kata tersebut, lalu ke area Broca untuk memproses kata-kata yang akan kita gunakan untuk merespon kata-kata atau ucapan yang telah kita dengarkan. Lalu bagaimana dengan pemahaman dalam bacaan? Di sini juga sudah diberitahu. Ketika sebuah kata dibaca, menurut Wernicke, informasi berpindah dari mata. Artinya mulai dari mata to the visual area of the cortex in the occipital loop. Artinya dari mata lalu ke area visual cortex di lobus occipital, sesuai pada gambar yang telah kami tunjukkan nanti. Dan dari sana akan dari sana ke angular gyrus, lalu ke Wernicke area. Begitulah prosesnya. Artinya setelah dari mata lalu ke visual cortex di lobus occipital, lalu dari sana langsung menuju ke angular gyrus, lalu ke area Wernicke tadi untuk memahami bacaan yang dibaca. Next is right hemisphere language abilities atau kemampuan bahasa otak belahan kanan. Nah, secara umum kita tahu bahwa otak belahan kiri memiliki peran besar dalam memperoleh atau memproses bahasa. Nah, dalam
buku yang ditulis oleh Chiarello dan Beeman pada tahun 1998, bukti terbaru menunjukkan bahwa otak belahan kanan juga mampu memperoleh atau memproses bahasa, namun tidak seintensif otak belahan kiri. Baik, selanjutnya adalah otak belahan kanan dapat mengambil alih fungsi anggota otak sebelah kiri. Penting untuk diingat bahwa otak bekerja secara keseluruhan. Tugas apapun diwakili oleh jaringan area otak. Otak dapat menyesuaikan kembali sirkuitnya untuk memproses bahasa jika seandainya pemrosesan bahasa yang normal tidak berjalan dengan baik. Plastisitas otak mengatakan bahwa kerusakan otak bahasa akibat otak sebelah kiri dapat dikompensasi dengan cara belahan kanan mengambil alih peran otak belahan kiri untuk memperoleh bahasa. Ada contoh yang diberikan oleh Smith dan Sugar 1975 melaporkan bahwa ada anak laki-laki yang berinisial BL. Dia berusia 5 tahun yang seluruh otak belahan kirinya itu diangkat karena dia mengalami kejang di tubuh sebelah kanannya. Nah, sebelum dioperasi ditemukan bahwa BL tersebut mengalami gangguan pengucapan. Dia memiliki pengucapan yang kurang jelas. Setelah beberapa bulan operasi, yaitu saat dia berusia 6 tahun, ditemukan bahwa kemampuan bicara BL membaik menjadi normal. Dan diuji lagi setelah 21 tahun kemudian, dia menunjukkan kemampuan bahasa dan intelektual yang normal. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kemampuan otak atau otak sebelah kanan dapat mengambil alih fungsi dan kinerja otak sebelah kiri. Walaupun BL tidak memiliki otak sebelah kiri, dia tetap dapat memproses bahasa dan mengucapkan bahasa dengan normal, yaitu dengan cara otak sebelah kanannya mengambil alih kinerja otak sebelah kirinya. Nah, Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya adalah tentang the bilingual brain. Nah, the bilingual brain ini adalah kemampuan otak dalam menguasai dua bahasa. Nah, dalam menguasai dua bahasa ini, pertama kita itu harus menguasai dulu bahasa pertama dan baru dengan bahasa kedua. Selanjutnya di sini juga ada studi menunjukkan keterlibatan otak belahan kanan dalam penguasaan bahasa kedua ini. Nah, di mana ada para ilmuwan melaporkan bahwa keterlibatan yang lebih besar dari otak belahan kanan pada penguasaan bilingual ini daripada monobilingual. Dan menurut juga ilmuwan bernama Albert berpendapat juga bahwa belahan otak kanan memainkan peran utama dalam pembelajaran bahasa kedua. Jadi, menurut para ilmuwan ini dalam penelitian mereka bahwa dalam penguasaan bahasa kedua yang lebih berperan di sini adalah otak sebelah kanan. Dan ada juga studi yang tidak menemukan dominasi dari pendapat para ilmuwan tersebut, yaitu yang ditantang oleh sejumlah penelitian. Sebaliknya, mereka melaporkan bahwa tidak ada perbedaan dalam dominasi lateral untuk bahasa pertama dan kedua ini. Maksudnya di sini adalah tidak ada dominasi, bahwa dalam penguasaan bahasa kedua ini di otak kanan lah yang lebih berperan, sedangkan otak kiri tidak. Nah, di sini ada para ilmuwan dalam studinya tidak menemukan hal demikian. Seperti menurut Sigolowey dan Scarcella dalam studi mendengarkan dikotik Spanyol-Inggris, tidak menemukan bukti bahwa belahan kanan lebih terlibat dalam penguasaan bahasa kedua ini. Jadi mereka tidak menemukan hal demikian. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwa tidak ada temuan yang konsisten, sehingga ini tidak menunjukkan kemungkinan yang berbeda bahwa bahasa kedua kadang-kadang di sini
letak di belahan otak kanan dan kadang-kadang juga tidak. Baik, saya akan melanjutkan kembali materi kita yaitu tentang sign language. Mungkin pada chapter yang lalu kita sudah belajar tentang sign language ini. Lalu pada saat ini kita kembali lagi mengulasnya kembali, tetapi kita akan mengulasnya kembali dengan hubungannya dengan otak manusia. Pada saat ini kita akan membahas yaitu left hemisphere damage effect signing. Apakah kerusakan otak kiri kita ini sangat berpengaruh pada komunikasi kita dalam penggunaan bahasa isyarat khususnya? Pastinya ini sangat berpengaruh. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih fungsi dari belahan otak kiri kita atau left hemisphere kita ini. Fungsinya yaitu fungsinya kita mampu menangkap informasi dan memahami informasi itu menggunakan left hemisphere kita atau belahan otak kiri kita. Jadi ketika otak kiri kita mengalami kerusakan, maka kita akan kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara atau oleh teman kita. Nah, sama halnya kepada mereka yang menggunakan sign language ini. Jadi ketika mereka mengalami kerusakan otak belahan kiri atau left hemisphere, maka mereka akan sulit untuk memahami apa yang dimaksud oleh teman mereka, ya. Jadi jika kerusakan ini semakin terus-menerus terjadi, ini pastinya sangat berpengaruh dan pastinya akan membuat mereka sulit memahami apa yang akan mereka sampaikan, apa yang disampaikan oleh pembicara. Jadi teman-teman, bahwa kerusakan left hemisphere ini tidak hanya terjadi pada mereka yang menggunakan sign language, tetapi kepada kita yang mungkin tidak menggunakan atau non sign language pun, ketika kita mengalami kerusakan belahan otak kiri, maka kita akan sulit untuk memahami dan menangkap arti dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Kerusakan belahan otak kiri ini yang disebabkan oleh adanya tumor, kanker, dan stroke dapat mempengaruhi proses produksi bahasa isyarat atau mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa isyarat itu sendiri. Okay, I will explain about language disorders or aphasias. A language disorder that affect a person's ability to communicate. It can occur suddenly after stroke or head injuries, or the person live from a growing brain tumor and disease. So, aphasia is a disorder that affect how you communicate. It can affect your speech, as well as the way you write and understand both spoken and written language. Aphasia actually happens suddenly after a stroke or head injury. For aphasia is disorder that affect how you can communicate. Thank you.
Baik, saya akan menjelaskan tentang language disorders afasias, yang artinya adalah gangguan bahasa afasia. Baik, di sini kita tahu dulu arti dari afasia adalah gangguan yang disebabkan oleh kerusakan pada otak area yang memproduksi dan memproses bahasa. Akibatnya, orang dengan gangguan ini mengalami kesulitan berbicara, membaca, menulis, dan memahami bahasa, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Adapun jenis-jenis afasia, salah satunya adalah Broca afasia, yang artinya penderita tahu apa yang ingin disampaikannya kepada lawan bicaranya, tetapi tidak dapat atau kesulitan untuk mengutarakannya. Jenis afasia yang kedua adalah afasia Wernicke. Afasia Wernicke ini adalah suatu gangguan di mana si penderita sulit untuk memahami kata-kata yang didengarnya, sehingga itu juga akan membuatnya mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh lawan bicaranya. Mungkin dari segi gramatikal kita bisa mengatakan kalimat yang diucapkannya itu benar, namun kalimat-kalimat tersebut tidak memiliki arti. Artinya ujaran-ujaran yang disampaikan bisa dikatakan sebagai ujaran-ujaran omong kosong atau sering disebut double talk. Kemudian jenis yang seterusnya adalah dyslexia, di mana dyslexia ini dibagi menjadi dua, yaitu reading and writing aphasias. Jadi reading and writing aphasias ini adalah suatu kesulitan yang dialami oleh penderita, di mana dalam hal reading aphasias dia kesulitan dalam membaca, sedangkan kalau dalam writing aphasias dia kesulitan dalam menulis. Pada anak-anak biasanya dalam segi menulis mereka akan sulit untuk menulis apa yang didengarnya. Biasanya mereka hanya dapat menulis mundur. Ya, kemudian dalam segi membaca mereka akan kesulitan dalam membedakan huruf-huruf dalam suatu kalimat. Misalnya B dengan D, mereka akan kesulitan membedakan huruf-huruf tersebut. Terima kasih.